Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini link presensi sudah Ibu share di WA grup lah, silahkan kalian absen. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, untuk mengambil berkatnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Ibu minta pimpin Patur untuk memimpin berdoa. Dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Anak-anak Ibu semuanya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Kalian tetap jaga protokol kesehatan lah, jangan tapi keluar rumah kalau tidak perlu. Ini kita sama-sama menjaga anjuran pemerintah. Coba kalian perhatikan. Ini termasuk gambar apa? Kerja kelompok, Bu. Kerja kelompok. Kerja kelompok ini masuk apa? Kontak sosial. Kontak sosial primer. Masuk tidak Sepia, interaksi sosial? Masuk, Bu. Nah, ini tadi Sepia membahas kalau ini termasuk kontak sosial. Nah, ada yang bisa memberikan contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Seperti resepnya yang ingin kita pendapat pada saya tentang bagaimana membuat kue dengan baik dan benar. Nah, itu Jana termasuk kontak sosial seperti apa? Kontak sosial primer, Bu, secara langsung. Ya, secara langsung. Terima kasih Jana atas contoh yang kamu buat. Kita lanjutkan. Apa manfaat kalian mempelajari interaksi sosial? Yang pertama, dengan mempelajari interaksi sosial ini akan memudahkan kita berkomunikasi atau berhubungan secara langsung di dalam masyarakat. Dan kalian akan mengetahui apa itu sih interaksi sosial primer, sekunder, terus kontak sosial positif dan negatif. Nah, tujuan hari ini kita belajar. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian interaksi sosial. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis syarat-syarat interaksi sosial. Nah, dalam pembelajaran ini kita menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Nah, pengertian interaksi sosial kita masuk. Perhatikan yang pertama, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu, dan kelompok, dan antar kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial. Nah, ciri interaksi sosial ini ada 4, jumlah lebih dari 1 orang, terjadi komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial, ketiga, memiliki maksud dan tujuan yang jelas, yang keempat, terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kalau sekarang kita berinteraksi ini termasuk yang mana? Masa lalu, masa kini, atau masa depan? Ini, Bu. Masa kini, ya. Kita lanjutkan. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, menurut Suarjono Swekanto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya kontak sosial dan komunikasi. Nah, kontak sosial ada yang bersifat primer, ada yang bersifat sekunder. Ada kontak sosial positif dan kontak sosial negatif. Kita lanjutkan komponen komunikasi. Yang pertama pengirim, yang kedua penerima, yang ketiga pesan, yang keempat umpan balik, yang kelima media. Nah, yang Ibu garis bawahi yang ketiga pesan ini ada pesan yang membahagiakan, ada yang membuat orang sedih, ada yang membuat orang marah. Nah, pesan sedih dengan suara misalnya baik Ibu akan memberikan contoh pesan sedih misalnya, Ibu, handphone saya sekarang sedang rusak jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini pesan yang sedih. Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas. Nah, sekarang kalian mencari informasi di internet atau buku paket yang berhubungan dengan interaksi sosial. Nah, Ibu sudah membagikan LKPD lewat WA Group. Silahkan kalian saling menanggapi gambar yang ada di LKPD tersebut. Saya, Bu. Ya. Gambar yang pertama itu gambar orang yang sedang berkomunikasi. Apakah itu termasuk kontak sosial primer dan sekunder? Orang yang sedang berkomunikasi itu termasuk ke dalam kontak sosial sekunder karena melalui perantara yaitu handphone.
Ya, berarti kalian sudah mencermati apa yang Ibu share di lewat LKPD. Sekarang tugas kalian masing-masing menganalisa gambar yang ada LKPD. Ini gambar yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Silahkan kalian analisa. Untuk menganalisa gambar itu, kalian mencari lagi informasinya. Bisa lewat media sosial seperti internet, atau kalian membuka buku paket, atau bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Nah, silakan masing-masing untuk memprestasikan hasil analisanya. Siapa yang duluan? Iya, Bu. Silakan, Pia. Itu gambar yang pertama termasuk ke dalam kontak sosial sekunder karena menggunakan perantara yaitu handphone. Gambar yang kedua itu termasuk ke dalam kontak sosial negatif karena berbau konflik. Yang ketiga itu termasuk ke dalam kontak sosial positif karena adanya kerjasama. Gambar yang keempat itu orang yang sedang belajar termasuk ke dalam kontak sosial primer karena bersifat langsung. Alhamdulillah. Sudah, ya. Terima kasih. Alhamdulillah jawabannya luar biasa. Ada lagi yang menganalisa? Yang pertama, gambar yang pertama ini menunjukkan kontak sosial sekunder karena dia dengan perantaran HP. Dan gambar yang kedua ini adalah kontak sosial secara negatif atau menunjukkan konflik atau tawuran anak pelajar. Ini kelompok dengan kelompok, Bu. Dan gambar yang ketiga ini adalah suatu kontak sosial positif, yaitu adanya kerjasama. Dan gambar yang keempat ini adalah guru sedang mengajar siswanya dengan secara langsung. Dan ini termasuk kontak sosial primer. Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih, Lisa. Jawabannya luar biasa bagus. Silahkan Ibu minta salah satu temannya untuk menyimpulkan hasil analisis dari gambar tersebut. Jadi kesimpulannya, gambar yang pertama tadi termasuk kontak sosial sekunder. Gambar yang kedua termasuk kontak sosial negatif. Gambar yang ketiga termasuk kontak sosial positif, dan gambar yang terakhir termasuk kontak sosial primer. Ya, terima kasih Pia sudah menyimpulkan analisisnya. Selanjutnya, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu temannya untuk melakukan refleksi. Saya, Bu. Ya, silakan Rosa. Jadi interaksi sosial itu penting dalam kehidupan sehari-hari karena sering terjadi juga. Apabila tidak adanya interaksi sosial itu, kehidupan masyarakat akan bersifat individualisme, tidak mengenal orang lain, sehingga berdampak buruk. Ya, terima kasih Rosa. Nah, jadi Ibu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini bahwa kita sebagai makhluk sosial itu tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan kita membutuhkan yang namanya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu kan ada yang ada syaratnya, ada kontak sosial dan komunikasi. Nah, pembelajaran kita hari ini, kalian Ibu beri tugas yang ada di LKPD itu, kalian mengerjakan soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.